Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali. Semoga kita memuji Allah senantiasa dan bertanggung jawab bagaimana menggunakan karunia Allah sebenar-benarnya sesuai dengan tuntunan juga. Kita dikasih karunia waktu, fasilitas, sempat untuk sementara di rumah at home dalam musibah corona menjadi darurat nasional ini. Tanggal 17 Sya'ban 1441 11 April 2020, ini hari Sabtu, kami menyampaikan taklim sekitar Ramadan. Ini taklim yang ketiga dengan topik bulan Ramadan. Ini bulan merdeka dari berhala jahiliyah dan kita merdeka dari penjajahan Hollandia. Begitulah di bulan Ramadan karunia Allah untuk umat Islam Nabi Muhammad SAW pada waktu itu dan umatnya. Terjadilah Fathu Makkah dengan sorban hitam, jubah hitam, tanggal 20 Ramadan setelah 8 tahun hijrah Nabi Muhammad SAW. Di 8 tahun ke-8 bulan Ramadan. Nanti kalau Indonesia 9 Ramadan 1368 Hijriah, 17 Agustus 1945. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini ayat Allah berkenaan dengan Fathu Makkah yang sudah masyhur. Idza jaa nasrullahi wal fathu. Jadi tatkala datang pertolongan Allah ini dan terjadilah fathu, awal fathu, kemenangan terbukanya Mekah, kemenangan Nabi kita Muhammad SAW berhasil menguasai Mekah kembali. Dan nanti berhala-berhala dibersihkan. Di ayat ini, surat ini, ada yang nyebut sebelum turun Fathu Makkah, sebelum terjadinya perang itu, ada yang nyebut di Mina waktu Haji Wada. Kalau tafsir Al-Munir menyebutkan kalau itunya Dorof itu berarti sebelum terjadinya, maksudnya sebelum terjadinya. Kalau Dorofnya itu sudah mustakbal, itu Dorof mustakbal. Kalau itu idza jaa nanti adalah madi, sudah jadi. Tatkala sudah datang, dimenang, menaklukkan Mekah, itu bekas pertolongan Allah. Banyak nanti antum para pendengar peristiwa besar di bulan Ramadan yang suatu saat dalam wawasan sejarah mungkin kita perlu. Di Ramadan untuk waktu itu, jadi dengan ayat idza jaa nasrullah itu dengan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu, para sahabat ada yang menangis turun ayat. Itulah ajal, tanda alamatu ajalin Nabi SAW. Itu para penafsir sebagian mengutip Ibnu Abbas, Imam Bukhari juga itu hadis-hadis sahih ini. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba.
upaya bertasbih betul, mensucikan Allah, baru memuji Allah, baru wastaghfiru, beristighfar di urut-urutannya. Fasabbih, bersihkanlah mungkin noda-noda kita atau dosa-dosa kita, kemusyrikan kita itu. Maka berhala dibersihkan dari Masjidil Haram waktu itu 360. Maka benar-benar memuji Allah karena pertolongan betul tanpa pertumpahan darah, tanpa peperangan, ya gitu. Kemudian wastaghfirhu, ada riwayat juga Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud menyebutkan bahwa ini akhir hidup Rasulullah sering membaca ini setelah ayat itu turun, waktu baca ruku, baca sujud gitu. Bacaan di ruku, subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli. Ini mendorong tanggung jawab kita bersama, membersihkan kemusyrikan dari, dan seterusnya. Satu saat mungkin perlu direnungkan tentang masalah ini. Tapi ada dalam ini tafsir Ibnu Katsir menyebutkan, selain berbondong-bondong umat Islam Yahudi, ini Rawazalika al-Bukhari an Umar bin Salamah an Jabir bin Abdullah qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Ini disebutkan bahwasanya innan nasa dakhalu fi dinillahi afwaja. Suatu saat manusia memang bertuyun-tuyun, beramai-ramai masuk din Islam. Tapi juga fasayakhrujuna minhu afwaja. Suatu saat juga bisa terjadi berduyun-duyun keluar dari Islam. Inilah satu tantangan untuk kita. Kemudian untuk rincian hal-hal tersebut, perjuangan bagaimana penjajahan berhala, ya, keberhalaan yang nah, untuk Indonesia ini bulan merdeka tanggal 9 Ramadan, hari Jumat proklamasi. Nah, jadi merdeka dari penjajahan. Tadi kaitannya dengan masalah berhala dibersihkan, Rasulullah pernah bersabda, Diaqut ya'is itu dalam sirah Nabawiyah itu, Uzza yu'bad, bahwa Uzza ini senantiasa akan disembah. Rasa-rasanya ini berhala akan disembah terus itu. Nah, seolah jangan-jangan maka waktu perang berhalanya tidak ada, tapi mental keberhalaannya mungkin yang masih. Maka waktu haji wada nanti tahun berikutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada salah satu khutbahnya itu, inna syaitana qad ya'isa ayubada bi'ardikum hadza. Setan sudah patah hati, lah putus asa, nggak akan disembah lagi. Dan maksud berhala nggak disembah. Walakin lo dia ayu to'a fi masih wadalik. Tapi setan cukup puas kalau nggak nyembah berhala, ya ikutlah kelakuan setan itu. Jadi soal penjajah Indonesia bagaimana? Ya mungkin juga demikian, ini sebagai iktibar. Ya iktibar. Bahwa penjajahan mungkin secara langsung mungkin bisa tidak ada, tapi kelakuan penjajah mungkin masih ada. Marilah kita latihan bertanggung jawab bersama-sama. Dalam khutbah undang-undang dasar itu disebutkan penjajahan di muka bumi tidak sesuai ini terus dihapuskan. Kemudian kita atas berkat rahmat Allah, kita bersaksi Allah ini yang memerdekakan bangsa Indonesia ini. Itulah yang kita sebut Indonesia bersyahadat pada Allah. Kemudian sekelumit ingin kami sampaikan, kalau Bung Karno pakai peci hitam dan buhatan sebenarnya mungkin itu inspirasi dari para ulama, iktibar, kias, analogi sejarah. Rasul waktu memimpin perang Fathu Makkah juga pakai itu.
pakai sorban hitam dan jubah hitam. Kemudian itu yang kita baca sehari-hari tentang kemenangan, bahwa Allah akan menolong. Hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wahdahu la syarika nasara addah. Itu khutbah ringkas di pintu Ka'bah. Amin. Bahwa Allah lah yang menggulingkan musuh-musuh. Sudah kewadah Allah sungguh memenuhi janjinya, nasara wahdah, dan dia akan memenangkan sendiri. Maka untuk kita umat Islam sekarang, Allah apakan atau semoga akan terjadi demikian. Mungkin kita sudah gak sanggup menghadapi kezaliman yang begitu masif dan besar dan full power. Ya, Allah mungkin suatu saat akan turun kekuasaannya lagi sebagai Fathu Makkah tadi. Merdeka dari berhala, dari kita mereka, dari penjajahan lahir dan batin. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Marwan Marhoni, Kebarongan, Banyumas Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.